Shalom. Aduh, cek lemes ya. Ini cukup banyak ya. Ayo semangat, semangat. Shalom. Iya, kita punya Yesus yang ajaib. Yesus pasti bisa tolong saudara, pasti bisa menolong saya. Saudara, gereja kita fokus kepada jiwa-jiwa. Ya, ada yang tanya, lupa kok gak pernah khotbah tentang berkorban, ya, dan lain-lain. Ya, saya bilang berkat itu kan urusannya Tuhan. Seingat saya ya, selama kita 8 tahun, saya baru 2 kali berkhotbah tentang persepuluhan dan tentang memberi. Itu pun karena wakil gembala waktu itu meminta supaya jemaat ini tidak salah untuk berkorban sama Tuhan. Baru saya berkhotbah tentang persepuluhan dan tentang memberi. Nah saudara, kenapa? Karena saya pengen fokus kita ini memang jiwa-jiwa. 1, jiwa-jiwa yang dimenangkan. 2, jiwa-jiwa yang memang hidupnya diubah oleh Tuhan. Baru yang terakhir ya, jiwa-jiwa yang selalu ditolong dan diberkati Tuhan. Nah saudara, salah satu cara Allah menolong kita malam ini, mari kita baca dalam Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Ya inilah kehidupan jemaat mula-mula. Mari kita akan lihat ayat ini. Dan sekarang ya Tuhan, katanya ya, jemaat berdoa waktu itu, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu apa saudara? Keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Terus ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Berikutnya, adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi yang pertama, biarlah firman Tuhan itu diberitakan. Di tempat ini juga saya ingin benar-benar murni firman Tuhan yang diberitakan. Baru nanti katanya ada penyembuhan, ada tanda-tanda ajaib mujizat. Itu mengikuti. Baru yang terakhir saudara baca ayat 31 ya. 2, 3. Diulang, kok lemes. Belum makan ya? Ya, nanti diajak makan ya di rumahnya masing-masing. Ayo semangat, 2, 3. Iya, saudara lihat semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi waktu itu bukan hanya rasul-rasul tapi jemaat yang hadir. Semua penuh dengan Roh Kudus. Baru katanya firman Tuhan, mereka berani memberitakan firman. Ya saudara, memang yang benar seperti ini. Harusnya hamba-hamba Tuhan itu penuh Roh Kudus dulu, baru melayani. Itu yang benar menurut Alkitab. Tapi ya sudahlah, ya gereja kita ini banyak dapat kemurahan dan kita hidup di zaman kemurahan. Ya wes, melayani dulu, baru nanti nyusul penuh Roh Kudus. Itu aja masih diperdebatkan ya. Nah saudara, malam ini saya ingin nanti semua saudara dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Begitu saudara dipenuhi Roh Kudus, Roh inilah yang menolong membantu kita. Yang tadinya mungkin saudara ya malu, takut untuk menjadi saksi, memberitakan firman. Tapi waktu saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, saya percaya. Nanti saudara sama dengan saya. Dulu saya takut. Saya juga hidup di daerah yang sangat keras. Takut, mau ngomong Yesus saja takut. Tapi waktu saya dipenuhi Roh Kudus, saya pulang bisa gini. Kok wani aku mau ngomong ya? Kok bisa ya? Nah disitulah baru saya mengerti, oh inilah pekerjaan Roh Kudus. Nanti saudara bukan hanya saudara memberitakan firman. Tapi bagaimana saudara dan saya hari ini nanti bisa kita disembuhkan. Menyembuhkan orang lain. Ya, bagaimana tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat itu menyertai kita. Juga menyertai orang lain. Yang semuanya dikerjakan. Katanya Alkitab tadi dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya ya hari-hari ke depan. Saya percaya, saudara juga akan percaya. Kita sama-sama berdoa bahwa gereja kita ini akan terus mengalami ledakan-ledakan jiwa-jiwa di tempat ini.
Ya, dan saya percaya terus tanda-tanda ajaib akan terjadi. Ya saudara, baru 3 hari ini ya kita mengadakan Yestoya Revival. Jadi jam 1 siang sampai setengah 3 lah kurang lebih ya. Jadi saudara ada beberapa yang hadir. Ya memang enggak saya wajibkan kecuali Sabtu Minggu saudara memang harus beribadah. Tapi kalau yang Yestoya Revival saudara boleh di rumah ikut YouTube. Tapi sebenarnya saya ingin di gereja ini. Terus setiap hari ada atmosfer di mana Roh Kudus bekerja. Dan ternyata dari luar negeri yang banyak ikut ya. Tadi dari Hong Kong, kemarin enggak tahu Pastor Yoel dari mana kemarin ya. Ya luar pulau semua ya. Dan kemarin juga yang enggak bisa jongkok, bisa jongkok langsung saat itu ya. Nah itu, nanti ada videonya itu. Biar Pastor Yoel kalau khotbah, karena dia kemarin yang khotbah, dia yang doakan ya. Nah saudara, saya percaya ada banyak hal yang Yesus mau lakukan di tempat ini. Khususnya pelepasan. Ya rupanya banyak anak-anak Tuhan yang masih terikat. Dengan roh-roh jahat, kecanduan dan lain sebagainya. Tapi saya percaya nanti waktu saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus. Maka terjadilah kelepasan itu. Terjadilah mujizat itu. Dan saya percaya hari-hari ini itu akan terjadi. Ya jadi fokus kita jiwa-jiwa. Fokus kita memang Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tempat ini. Makanya malam ini saya tidak ada doa pengurapan. Cuma saya pengen nanti semua saudara dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya.